Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita bahas manga Jujutsu Kaisen. Tepatnya pada cerita di mana Suguru Geto diajar habis-habisan oleh Yuta Okkotsu. Kita masuk ke detail pembahasannya sekarang. Cerita ini dimulai dari Yuta yang masih baru duduk di bangku kelas 1 SMA, tepatnya di SMA Jujutsu cabang Tokyo. Kebetulan saat itu Yuta sedang menjalankan misi dengan Inumaki Toge yang masih duduk di kelas 1 juga. Disinilah momen munculnya Suguru Geto, sang sahabat karib dari Gojo Satoru dulunya. Kemunculannya itu bukan tanpa alasan. Dialah yang memunculkan kutukan tak teridentifikasi yang mana kekuatannya tergolong kutukan yang hampir mendekati tingkat 1. Dalam hal ini sebenarnya Geto ingin melihat sejauh mana kemampuan dari Rika, sang ratu kutukan yang selalu ada di samping Yuta Okkotsu. Tapi hal itu nggak bisa terjadi karena Yuta dan Inumaki berhasil bekerja sama memusnahkan kutukan yang dipanggil oleh Geto tersebut. Tepatnya yang menghancurin kutukan tersebut si Inumaki sih. Tidak sampai di situ saja, ternyata maksud terselubung Geto adalah membunuh Yuta untuk mendapatkan Rika dalam genggaman tangannya. Kalian tahu sendiri kalau kekuatan Suguru Geto adalah memanipulasi sebuah kutukan untuk bekerja padanya. Jadi gini, Geto berharap bisa membunuh Yuta, lalu kemudian mengambil alih kepemilikan Rika untuk dijadikan salah satu koleksi kutukannya. Dan rencana tersebut adalah salah satu langkah besarnya dalam mencapai tujuan utamanya, untuk memusnahkan semua manusia yang tidak memiliki kemampuan Jujutsu. Geto di sini sadar kalau dia berhasil memiliki Rika, sang ratu kutukan yang begitu kuat, jalannya untuk menggapai cita-citanya tersebut akan lebih mudah. Geto pun mulai menjalankan rencana tersebut. Yang pertama dia lakukan adalah berusaha menghancurkan SMA Jujutsu terlebih dahulu. Dia berangkat ke SMA Jujutsu cabang Tokyo untuk mendeklarasikan perang terhadap mereka. Dia secara gamblang bilang pada semua penyihir Jujutsu yang hadir di sana kalau pada tanggal 24 Desember 2017 saat matahari sudah terbenam, parade malam dilepasnya ratusan iblis bakal ia lakukan. Ia bakal melepas banyak kutukan di daerah Shinjuku dan daerah sekitar Kyoto. Kalau kalian sadari, yang dilakukan Geto ini hanya untuk memecah belah kekuatan pihak penyihir Jujutsu dari kubu Gojo Satoru. Karena dia sadar bahwa keberhasilannya dalam melancarkan perang tersebut tidak begitu baik kalau menghadapi mereka secara langsung dalam satu tempat yang sama. Makanya dia memecah kekuatan para penyihir Jujutsu dari kubu Gojo Satoru. Hari itu pun tiba dan perang pun dimulai di dua tempat yang berbeda. Perang besar ini melibatkan para alumni SMA Jujutsu, 3 klan besar Jujutsu, dan komunitas Jujutsu Ainu. Semua berjalan sesuai dengan rencana Suguru Geto. Di antara banyak penyihir Jujutsu yang ikut berperang, Yuta Okkotsu tidak diikutkan. Ya alasannya sih karena pengalamannya masih kurang dan kekuatannya dalam mengendalikan Rika juga belum begitu stabil. Jadi Yuta ditempatkan di sekolah bersama Maki. Dan disitulah Suguru Geto bakal berada nantinya. Karena seperti yang saya sebutkan di awal, tujuan Geto adalah mengambil alih Rika yang selalu menempel pada Yuta. Strategi pengalihan ini pun berhasil. Setelah membuat tabir untuk mengisolasi SMA Jujutsu cabang Tokyo, Geto berhadapan dengan Maki terlebih dahulu. Dan Geto pun tanpa susah payah berhasil melukai Maki sampai begitu parah. Gak sampai di situ saja, Geto juga berhadapan dengan Inumaki dan Panda. Kombinasi kedua murid ini sebenarnya cukup solid, dan teknik kutukan kata-kata milik Inumaki berhasil memojokkan Geto. Tapi entah bagaimana dia bisa bertahan dengan mendapat bantuan dari kutukan yang dia manipulasi. Akhirnya baik Panda dan Inumaki sama-sama babak belur di sini. Tambahan info, Inumaki dan Panda sebenarnya berada di garis depan, tepatnya di Shinjuku bersama dengan Gojo Satoru. Tapi setelah Gojo menyadari tipu muslihat yang dilakukan oleh Geto, dengan segera ia mengirim Inumaki dan Panda untuk melindungi Yuta yang bakal diserang oleh Geto di SMA Jujutsu cabang Tokyo. Yang dilakukan Gojo ini benar-benar penuh perhitungan.
dia mengirim teman-teman terdekat Yuta itu sendiri untuk menghadapi Geto. Gojo Satoru bermaksud untuk membangkitkan potensi tersembunyi milik Yuta Okkotsu. Kalau boleh berkomentar, sebenarnya yang dilakukan Gojo Satoru di sini cukup riskan. Mengingat bisa saja keputusan dia ini salah dan malah membuat semua anak kelas 1 tersebut tewas, termasuk Yuta ya. Cerita kembali kemana 3 teman Yuta sudah babak belur diajar habis-habisan oleh Suguru Geto. Melihat hal tersebut, Yuta Okkotsu emosinya terpelatuk. Secara sadar kebencian mulai menggerogoti hatinya. Dia pun berteriak dengan lantang kalau dia pasti bakal membunuh Geto. Pertempuran pun tak terhindar. Yuta pun memanggil Rika untuk bergabung dalam pertempuran ini. Sedangkan Geto, dia memanggil banyak kutukan untuk melihat sejauh mana kemampuan dari Rika, sang ratu kutukan. Geto memilih bertarung dengan menggunakan jumlah yang begitu banyak. Tapi Yuta masih berfokus untuk menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu. Dia akhirnya berhasil membawa Maki, Inumaki, dan Panda ke tempat yang lebih aman. Disinilah Yuta menunjukkan salah satu kemampuannya dalam menggunakan energi kutukan. Dia berusaha menyembuhkan luka fatal yang dialami ketika temannya tersebut. Hal menarik kemudian terjadi. Saat Maki sudah mulai terlihat sadar, tiba-tiba saja Rika mengambil Maki sambil menjauh dari posisi Yuta. Rika pun berteriak kalau ini nggak adil. Seperti yang kalian tahu, Rika ini cemburu pada keberadaan Maki. Rika kemudian bilang pada Yuta, harusnya kau pikirkan dirimu saja sendiri, jangan pedulikan yang lain. Di sini Rika benar-benar terlihat cemburu buta. Dia nggak mau Yuta mengutamakan keselamatan yang lainnya. Tapi Yuta pun malah berbalik marah kepada Rika. Dia meminta Rika mengembalikan Maki ke tempat semula dengan hati-hati. Dan di momen inilah Rika akhirnya malah menangis dan meminta maaf agar Yuta tidak membencinya. Setelah selesai mengobati temannya tadi, pertempuran pun kembali dilanjutkan. Secara mengejutkan, Yuta menggunakan alat pengeras suara ciptaan Rika, yang mana itu memiliki simbol seperti mulut Inumaki. Bisa kalian tebak sendiri, pengeras suara ini memiliki kekuatan yang sama persis dengan teknik kutukan Inumaki, yaitu kutukan kata-kata. Dan kata-kata yang keluar dari mulut Yuta adalah matilah. Seketika itu juga semua kutukan yang begitu banyak yang dikendalikan oleh Suguru Geto hancur satu persatu. Di momen inilah Geto sadar bahwa ini adalah kemampuan Rika yang sebenarnya. Rika adalah roh dengan energi kutukan yang tak terbatas. Melihat kejadian itu, Geto akhirnya memasang kuda-kuda untuk melakukan persiapan pertarungan fisik. Kali ini dia menghadapi Yuta dengan menggunakan alat kutukan. Yuta kali ini juga menggunakan pedangnya. Serangan kombinasi Yuta dan Rika mampu ditahan dengan begitu baik oleh Geto. Bahkan Geto menggunakan kutukan berwujud gurita untuk menahan gerakan Yuta. Di sini akhirnya Geto mampu memukul Yuta dengan nunchaku yang dipakainya. Rika terlihat khawatir melihat serangan yang diterima oleh Yuta tadi. Tapi Yuta malah semakin luar biasa. Dia menjadi lebih cepat dan berusaha menebas Geto dengan pedangnya yang dipenuhi dengan energi kutukan. Sayangnya pedangnya malah hancur karena tidak bisa menahan energi kutukan yang terlampau banyak. Di momen pedang Yuta yang hancur ini, Geto sedikit lengah. Yang terjadi adalah Yuta memukulnya hanya dengan tangan kosong tepat di wajahnya. Pertempuran tidak berhenti di sini. Geto akhirnya memanggil salah satu dari 16 kutukan terkuat yang dia miliki. Itu adalah jelmaan roh pendendam Khayalan yang bernama Tama Mono Mae. Bukan itu saja, Geto juga memanggil 4461 kutukan yang digabungkannya menjadi satu dengan menggunakan teknik manipulasi kutukan bernama Maximum Uzumaki. Yuta tentu saja tak diam saja. Secara mengejutkan, dia memeluk Rika sembari berterima kasih kalau selama ini dia sudah melindunginya terus-terusan. Yuta bilang kalau sekarang dia hanya ingin menghentikan kegilaan Geto ini. Kemudian kata-kata penutup yang ia sampaikan pada Rika adalah, "Aku menyayangimu." Dan mereka pun akhirnya berciuman. Energi kutukan yang ada pada Rika tiba-tiba begitu meledak-ledak. Dan inilah cara yang benar dalam menggunakan kemampuan Rika sebenarnya.
Serangan terakhir dari kedua pihak ini nggak terhindarkan. Rika menggunakan bola energi untuk menyerang Geto. Sebaliknya, Geto juga berusaha menyerang Rika dengan dua kutukannya yang dipanggil tadi. Yang terjadi kemudian adalah dampak ledakan besar akibat serangan dari pertarungan orang-orang ini. Akhir dari pertarungan ini sudah terlihat. Geto masih hidup, tapi dia berjalan sambil terhuyung-huyung untuk berusaha kabur dari tempat pertarungan ini. Terlihat di sini ia terluka begitu parah sampai kehilangan tangan kanannya. Sudah jelas ya, sampai di sini dia sudah kalah oleh Yuta Okkotsu. Masih hidup sih Geto ini, tapi kemudian yang menghabisinya dalam kondisi kritis ini adalah Gojo Satoru. Ironi sekali ya, dua sahabat karib ini akhirnya malah harus saling bermusuhan satu sama lain. Ya, itu saja pertunjukan kekuatan Yuta Okkotsu dalam menghajar habis-habisan Suguru Geto. Demikian video kali ini, terima kasih banyak ya sudah menonton. Bye bye.